Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagal risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, kita biasa mendengar tentang upaya-upaya pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk melestarikan lingkungan kita. Sebagian di antara kita mungkin mengira bahwa hal-hal seperti ini jauh dari ajaran Islam atau bahkan tidak dibahas dalam ajaran agama kita sendiri. Padahal kalau kita mencermati lebih jauh, sebenarnya ajaran agama kita yang lengkap ini telah lebih dulu memberi kepada kita dorongan, bimbingan, bahkan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana semestinya kita bersikap terhadap lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat dan membacakan kepada kita sekalian bagaimana di dalam ajaran agama kita terdapat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara jelas menunjukkan dan mendorong kita untuk memperhatikan lingkungan kita, menjaga kelestariannya, kebersihannya, agar supaya kita bisa menempati bumi kita ini secara lebih baik dan bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Yang pertama adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Syaddad ibni Aus. Beliau mengatakan, "Thintani hafidhtuhuma an Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabh. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu berkata, ada dua ajaran yang aku hafal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Hadis ini sebenarnya merupakan kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, kepada diri kita sendiri maupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan lingkungan sekitar kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan contoh-contoh bagaimana berbuat baik itu, bagaimana melakukan ihsan kepada segala sesuatu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah." Bila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Seperti binatang yang berbahaya, apabila harus kita bunuh, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuhlah dengan cara yang baik, tidak dengan menyiksanya. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabh. Apabila kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi ketika kita menyembelih binatang pun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya seorang dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasah pisaunya. Kenapa?
Karena kalau kita tidak mengasah pisau pada saat kita akan menyembelih, maka niscaya kita akan menyiksa binatang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, falyurih dzabihatahu, maka dan hendaknya dia memberi kemudahan kepada sembelihannya. Makanya apabila kita akan menyembelih binatang misalnya, kita dianjurkan untuk tidak menampakkan kita dianjurkan untuk menjauhkan binatang itu dari binatang-binatang lainnya yang disembelih, sehingga dia tidak melihat binatang-binatang lainnya yang kita sembelih. Dan kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada binatang yang akan disembelih itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan bersedekah. Di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqah." Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buah dari tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, coba kita perhatikan baik-baik hadis ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nilai pahala sedekah bukan hanya terhadap apa yang kita nikmati secara langsung, akan tetapi juga yang dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, bahkan sekalipun itu tidak di luar dari perhatian kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menggambarkan bahwa hasil dari tanaman dari tumbuhan yang ditanam itu dimakan oleh burung-burung yang mungkin kita pun tidak pernah memperhatikannya, atau hasil dari tanaman itu dikonsumsi oleh orang lain yang mungkin sekedar lewat di halaman rumah kita, atau dikonsumsi oleh binatang ternak yang mungkin bukan piaraan kita. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap yang dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bernilai sedekah bagi kita. Subhanallah. Bisa jadi kita sedang beristirahat di dalam rumah kita, bisa jadi kita sedang bekerja di kantor kita, bisa jadi kita sedang melakukan perniagaan di pasar, akan tetapi pada saat yang sama kita bisa bersedekah. Apabila di rumah kita, apabila di tanah lapang yang kita miliki ada tumbuhan yang hasilnya dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang setiap biji dari yang dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain itu bisa bernilai sedekah bagi kita apabila kita melakukan itu semua dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, dalil yang ketiga adalah hadis yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza qamatis sa'ah wa bi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyaf'al." Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'ah," apabila kiamat akan terjadi, wa biyadi ahadikum fasilah, kemudian di tangan salah seorang di antara kalian memegang bibit kurma, fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha, apabila dia sanggup untuk tidak bangkit dari tempat duduknya sampai dia menanam bibit itu, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan, maka hendaknya dia tanam dulu bibit itu, baru kemudian dia bangkit dari tempat duduknya.
Luar biasa pemirsa sekalian hadis ini. Ketika kiamat akan terjadi, bukannya Rasulullah ketika kiamat akan terjadi, kemudian di tangan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang memegang bibit korma atau bibit tanaman apa saja. Bukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan salat. Bukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berzikir. Bukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tapi justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam detik-detik terakhir kehidupan dunia itu, detik-detik terakhir alam semesta itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menanam bibit tanaman itu sebelum kita bangkit dari tempat duduk kita. Kita tentu bertanya-tanya, pemirsa sekalian, siapakah yang akan menikmati hasil dari tanaman itu? Kita tentu bertanya-tanya, kapankah tanaman itu akan tumbuh? Kita tentu bertanya-tanya, untuk apa kita menanam tumbuhan itu? Akan tetapi, spirit yang pasti dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahwa apabila kita mampu untuk melestarikan lingkungan kita, bahwa bila kita mampu untuk menanam satu bibit pohon, bahwa bila kita mampu untuk mewujudkan satu kehidupan, maka itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hal ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik terakhir kehidupan di alam semesta ini, maka bagaimana pula dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita menikmati hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, usia kita, fasilitas yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, ketenangan yang kita miliki, ketentraman yang kita miliki, tentunya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih patut untuk kita laksanakan. Dalil yang keempat tidak kalah luar biasanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama kalbun yatifu barkiyatan qad kada yaqtuluhu al-atashu idh ra'athu bagyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan mengelilingi sebuah sumur. Tiba-tiba seorang wanita pelacur dari Bani Israel melihat anjing itu. Maka wanita pelacur itu melepas sepatunya, mengambil air dari dalam sumur dengan sepatunya itu dan memberi minum anjing tersebut. Wanita pelacur tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya itu. Subhanallah. Anjing yang kita umat Islam dilarang untuk memelihara dan kita umat Islam dilarang untuk mengkonsumsinya. Tapi ketika makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti ini kehausan, kemudian dia diberi minum bukan oleh orang-orang saleh, bukan oleh ahli-ahli ibadah, akan tetapi diberi minum sebagaimana di dalam redaksi hadis ini oleh seorang pelacur dari Bani Israel, oleh seorang wanita yang gemar melakukan maksiat dan merusak rumah tangga orang lain. Tapi ketika di dalam hatinya terdapat kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian memberi minum anjing yang kehausan itu, yang dengan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita tersebut. Lantas, bagaimana apabila yang kehausan itu bukan seekor anjing? Bagaimana bila yang kehausan itu adalah justru saudara-saudara kita sesama manusia, justru saudara-saudara kita sesama kaum muslimin? Bagaimana apabila yang melakukan ketaatan itu adalah orang-orang yang telah terbiasa melakukan ibadah, yang telah terbiasa menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang telah terbiasa ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar. Apabila seorang wanita pelacur dari Bani Israel
bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka bagaimana kita, orang-orang yang beriman, tidak bisa melakukan hal yang sama? Hadis yang kelima, bahwa